Anies Baswedan yang salah baca data, justru nyalain media, dan tim sesnya nyuruh PUPR untuk berterima kasih. Ini emang gak ada akhlak ya. Kok bisa? Dia yang salah data, nyalahin medianya, kemudian nyuruh PUPR yang berterima kasih kepada Anies Baswedan. Kan konyol. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang salah baca data, justru nyalain media, dan tim sesnya nyuruh PUPR untuk berterima kasih. Ini emang gak ada akhlak ya. Kok bisa? Dia yang salah data, nyalahin medianya, kemudian nyuruh PUPR yang berterima kasih kepada Anies Baswedan. Kan konyol. Ya kan kalau kita tahu kemarin, ketika di Milad PKS, Anies Baswedan ini kan mengkritisi masalah pembangunan jalan tak berbayar atau jalan di luar jalan tol yang dibangun oleh pemerintah SBY ini jauh lebih banyak, jauh lebih panjang daripada yang dibangun oleh Presiden Jokowi, katanya. Padahal faktanya itu bukan pembangunan jalan, tapi pengalihan fungsi jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional atau jalan kabupaten kota menjadi jalan provinsi. Cuman alih fungsi itu aja. Itu yang kemudian dia salah membaca data. Nah, akibat daripada itu, akhirnya PUPR harus menjelaskan bahwa ini Anies harus baca lagi data yang disajikan oleh BPS dan juga PUPR. Ternyata memang salah, dia ini salah membaca atau menginterpretasi apa yang disajikan oleh datanya. Nah, dengan demikian, tim sesnya Anies ini yang bernama Henry Satrio atau biasa akrab disapa Hensat ini justru menyalahkan kata data dan mengatakan bahwa seharusnya PUPR ini mengkonfirmasi kepada media kata data itu, bukan kepada Anies Baswedan. Ke media itu harusnya konfirmasi, kenapa kok bisa salah menyajikan data. Nah, padahal sebetulnya kalau dilihat data yang ada di kata data itu sudah benar, sudah mengacu kepada BPS dan juga PUPR, meskipun di PUPR di BPS itu kadang berbeda. Tapi yang data yang disajikan ini sudah benar. Yang salah itu yang membaca, yang menginterpretasi ini bahwa itu tidak sesuai dengan faktanya. Lah kok nyalain orang lain? Kayaknya emang udah kebiasaan nih nyari kambing hitam. Lalu Hensat nggak berhenti sampai di situ. Dia justru malah mengatakan bahwa PUPR seharusnya berterima kasih kepada Anies Baswedan. Karena apa? Karena dengan Anies salah data ini, maka akhirnya Kementerian PUPR ini kemudian cross-check lagi kepada kata data, cross-check lagi kepada data-datanya yang mereka sajikan, baik di kementerian maupun di BPS. Begitu katanya. Berarti secara nggak langsung, Hensat ini mengatakan bahwa Anies ini sangat berjasa kepada pembangunan jalan di Indonesia. Pret. Nah, dengan seperti ini, kejadian seperti ini kan menunjukkan sebetulnya bahwa kualitas seorang Anies Baswedan, seorang yang lulusan doktor dari luar negeri, S2 dan S3 ini di luar negeri, kok bisa salah membaca data? Ya kalau misalkan kita sebagai manusia biasa, kembali lagi kepada fitrah manusia, yang memang tidak pernah benar, 100% benar, selalu ada kesalahan. Ya kita maklum. Kalau misalkan memang salah data, akui bahwa itu, oh ya saya salah, mohon maaf. Bukan nyalain orang lain dan merasa seolah-olah udah berjasa untuk mengoreksi kesalahan itu. Padahal dianya sendiri yang salah. Kan begitu. Kita, kalau misalkan salah membaca data, pasti pada akhirnya apalagi sudah dipublis, di publik, dikonsumsi oleh khalayak ramai. Pasti kalau misalkan ada kesalahan harusnya secara gentle mengakui dan meminta maaf, bukan justru malah menyalahkan orang lain. Tapi kalau menurut saya sih memang ini DNA-nya seperti itu. Dia yang salah, kemudian cari kambing hitam, menyalahin orang lain dan merasa dirinya ini paling benar dan berjasa, yaitu DNA kadrun. Dan sekarang akibat ulah Anies ini, juru bicaranya ini
si Hensat ini kemudian sedang kerja keras untuk membersihkan ini semua. Tapi caranya serampangan, nyalahin sana sini, kemudian meninggikan derajat Anies seolah-olah dia ini yang paling berjasa. Dan Kementerian PUPR harus berterima kasih kepada Anies Baswedan. Lah ngapain? Sekarang begini loh logikanya. PUPR ini sudah menyajikan data yang benar. Kemudian kata data mengutip data dari PUPR dan BPS. Lalu orang lain yang salah membaca itu, kenapa PUPR kok harus mengkonfirmasi kepada media ini? Apa urusannya? Ya kan harusnya orang yang salah membaca ini yang minta maaf kepada kata data, minta maaf kepada PUPR bahwa saya ini sudah salah, mohon maaf. Saya tidak akan mengulangi lagi. Kan seperti itu harusnya kalau manusia. Nah, lalu yang lebih epik lagi ini adalah ketika beberapa hari setelah Anies mengatakan data ini, yang salah ini di Milad PKS, kemudian di counter oleh TGB, Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, yang memberikan data yang sebenarnya bahwa datanya ini seperti ini. Pembangunan di era Presiden Jokowi, jalan yang tidak berbayar dan sebagainya, disajikan data yang benar. Justru malah diserang oleh netizen. Bukan netizen sebetulnya, ini para kadrun. Gerombolan kadrun yang kemudian menyerang TGB, mengatakan bahwa dia ini adalah ulama penjilat. Ya itulah memang seperti yang saya bilang tadi, DNA-nya kadrun. Ketika ada junjungannya melakukan kesalahan, lalu kemudian ada orang lain yang membetulkan itu, membenarkan itu dengan menyajikan data yang sebenarnya, diberikan data fakta. Mereka akan menyerang orang itu bahwa ini penjilat lah, pasti nanti dengan embel-embel antek PKI lah, kafir dan sebagainya. Itu yang terjadi. DNA-nya memang seperti itu. Jadi menghadapi orang-orang seperti ini, kaum-kaum kadrun seperti ini, jadi percuma. Kita menggunakan data 1000 data yang benar pun percuma. Mereka nggak akan mengiyakan itu, nggak akan menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Pasti akan menyerang secara pribadi, seperti yang dilakukan oleh netizen yang menyerang TGB ini. Mereka tidak membantah ini, substansinya yang dibantah, isi data yang dibantah dengan menyajikan data pembanding. Enggak, itu enggak benar. Ini loh data yang benar. Enggak. Mereka justru akan menyerang personal. Mengatakan TGB kemudian ulama penjilat, lalu pasti nanti, meskipun tidak di sana tidak disebutkan, tapi pada biasanya mereka akan mengatakan bahwa antek PKI, kafir, dan lain sebagainya. Dajjal. Itu yang terjadi di beberapa media sosial belakangan ini. Netizen kadrun dengan akun-akun yang baru netes itu. Bahkan saya pun sering dikatakan seperti itu ketika menyajikan data, menyajikan kebenaran yang saya ketahui. Selalu dihujat seperti itu. PKI biasanya ngomong seperti ini, anti-Islam dan lain sebagainya, kafir. Itu yang selalu mereka gaungkan. Jadi bukan membantah data dengan data, membantah substansi dengan substansi, enggak. Jadi mereka akan menyerang secara personal. Itu yang terjadi kepada TGB. Tapi kemudian TGB mengcounter lagi dengan ya santai. Ya kalau misalkan dibilang ulama penjilat, ya ulama ini adalah sebuah tugas dan sebagainya yang disajikan di media sosialnya, di Instagram dia mengcounter itu. Tapi ya itulah memang sekali lagi saya bilang DNA-nya. Orang-orang ini, kelompok-kelompok ini memang selalu seperti itu. Nah, sekarang begini, kalau kita punya calon presiden, yang katakanlah bukan calon sih, bakal calon presiden dengan kualitas yang seperti ini, salah menginterpretasi data, apa yang terjadi? Apa coba? Ini baru data simple, masalah pembangunan jalan. Ternyata bukan, hanya pengalihan fungsi. Coba, apa yang terjadi? Kalau misalkan ini nanti disanjung-sanjung oleh sebagian masyarakat Indonesia dan kemudian digaung-gaungkan menjadi presiden, apa yang terjadi? Bukannya kita ini takut, bukan. Tapi apakah layak? Kemudian orang yang seperti ini, dengan kualitas yang seperti Anies Baswedan ini, salah membaca data, salah menginterpretasi, kemudian disanjung oleh beberapa orang, segelintir orang bahwa dia ini adalah orang-orang yang benar, bahwa dia ini adalah orang yang layak untuk memimpin negeri ini. Apakah kita akan membiarkan itu? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Jadi gimana? Di 2024? Apakah akan membiarkan dia? Ya maju silakan maju.
silakan maju. Saya sih berharap bahwa pencapresannya ini sukses. Pencalonannya ini sukses. Meskipun koalisi perubahannya ini sekarang lagi goyah. Tapi saya berharap dia ini tetap maju. Supaya apa? Supaya nanti bisa dikalahkan dengan mudah dan dipermalukan. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.